li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'du, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana detik-detik datangnya bulan suci Ramadan, kita mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ballighna Ramadan, dipertemukan bulan suci Ramadan. Mungkin tinggal 3 hari atau 4 hari lagi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mempersiapkan dari fisik, jasmani, ibadahnya juga nanti persiapkan, karena enggak ada bulan yang juga istimewa selain bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditanamkan keistiqomahan untuk bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, yang mudah-mudahan kita selalu berharap pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil akhir, yaumil qiyamah, kita sama-sama berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para ustadz yang hadir, ada Sandi, ada Ustadz Supri, ada Ceng Ajis, yang selalu memimpin dalam kegiatan-kegiatan khususnya di lingkungan RW 11 dan khususnya juga di Masjid Ar-Rahman. Yang saya hormati para orang tua kita, Pak De Ma'rum, Mbah Tito, orang tua Pak Fajar, semuanya, Pak Dayat yang hadir. Mudah-mudahan dengan datangnya, dengan duduknya orang-orang tua kita di sini menjadi giroh semangat kita yang muda untuk selalu ingin thalabul ilmi, mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, majelis selawat, karena yang menjadi motivasi orang-orang tua kita. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita, orang tua kita selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus DKM Ar-Rahman yang tidak payah, yang selalu menghidupkan kegiatan-kegiatan setiap minggunya, setiap 2 minggunya, bahkan setiap bulannya, yang selalu aktif hariannya. Mudah-mudahan seluruh pengurus DKM Rahman juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu semangat menghidupkan syiar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah seluruhnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hari ini mungkin kalau ngajinya mah insya Allah terus, tapi hari ini untuk ngaji simaan ataupun buka kitab ini terakhir, nanti dipotong bulan si Ramadan karena bentuknya kultum. Jadi kultum itu ya Ramadan membahas tentang ya puasa, ya sholat taraweh misalnya, seperti itu. Jadi nggak ada materi umum selain yang ada di bulan suci Ramadan. Terus juga kan nggak ada sarapan. Sholat subuh misalnya udah ngaji, udah selesai bubar. Jadi ini sarapan nanti insya Allah ada yang nyiapin.
Setelah itu nanti jam 8 kita ada kerja bakti Pak. Wabil khusus nih pengurus seluruh jamaah pengajian 2 mingguan. Nanti jam 8 balik lagi ke masjid. Buat apa? Buat bersih-bersih kaca, bersih-bersih toilet. Wabil khusus juga kita ada niat mau ngecat itu kanopi. Kanopinya udah pada putih-putih. Nanti kalau dikeroyok pikiran saya kan cepat. Ketimbang pakai kuas 10 orang cepat gitu. Insyaallah kita mengundang untuk seluruh jamaah pengajian agar bisa hadir semampunya, maksudnya sesuai dengan keadaannya, yang mampu ngecat, yang mampu ngelap, yang mampu ngepel ataupun bersihin kamar mandi. Jadi nanti kita sama-sama jam 8 datang ke masjid, apapun halaman semuanya nanti. Dan jangan pulang dulu, nanti mungkin jam 11 atau setengah 12 mah ada hamba Allah yang ngasih cuma mah sayur asem aja, mas sambel sama segala macam, ada yang ngasih. Jadi mudah-mudahan juga kita sehat, kita juga semangat, apalagi menyambut bulan suci Ramadan, kita nanti bersih-bersih masjid. Ya pada umumnya di kampung juga seperti itu, ada debu-debu semuanya bersihin. Itu semuanya, karpet mah masih bersih insyaallah, karena setiap minggu sekali malam Jumat digilir kita Pak, sepakat pengurus DKM. Jadi malam Jumat itu ada tugas kebersihannya 3 orang. Ba'da Isya itu bersihin nyedot karpet sama ngelap kaca Pak, jadi digilir. Kalau nggak mau ya udah resign aja, kalau nggak usah jadi pengurus DKM, kalau nggak mau capek. Tapi saya nggak bisa ngasih pesangon, saya begituin. Kalau di pabrik pesangon, sini nggak ada gitu. Jadi mudah-mudahan yang sudah juga bersih-bersih masjid, apalagi pengurus TKM yang nggak henti-hentinya untuk selalu merawat masjid, mudah-mudahan insyaallah menjadi ladang pahala kita. Barangkali ini salah satu amalan kita nanti yang bisa menolong kita gitu. Jadi kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini simaan Al-Qur'annya siapin, kita sama-sama membaca surat Al-Zalzalah sampai Al-Zalzalah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taragib atfatan ya yaratal alamin ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami
والكرم ناويتي صون لا نسيران kelawan mujib maring pangeran kang paling rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan rina wangine tanpa pitungan ya Rasulullah salamun alaik ya kang hafal senang ngafirke marang liwe dadika wala akhirat tutaf atine wala akhirat tutaf atine ya Rasulullah salamun alaik خيرات العالمين يدعو إلى الجود والكرم يدعو إلى الجود والكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Al-Qur'annya, Bah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
standar kalau kita tajwidnya mah yang kita pelajari yang dasar-dasarnya aja, nggak ada ifa di ayat 1 dan 2, jadi nggak ada penekanan, yang penting panjang pendeknya, dudukin panjang pendeknya sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, yang ada di surah. Surat yang ketiga, ayat yang ketiga, wa qalal nun sukun ketemu sa, ifa samar dijelasin, walaupun samar harus jelas. Wa qalal insanu ma laha yauma idzin, kasratan ketemu huruf tak lagi, yang dasarnya aja. Kalau dasar juga ifa, idgham bi gunna, idgham bila gunna, gunna matarid li sukun, gitu udah tahu ya udah, dasarnya aja. Yang orang tua atau suruh detail mah repot, ripuh nanti pusing. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idin, kasratan ketemu huruf ya idgham bihunna. Yauma idin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Kalam runnat yasturunnat, ada tasyid gunnah, hati-hati juga. Ashtatal, fathatan ketemu huruf lam idgham bila, ingat penekanannya tadi yang saya ngomong, yang dasar, bacaan yang dasar yang mungkin kita kenal harus ada penekanan. Ulangi ayat ke-6, yauma idin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Famain fathatan kasroten domatan ketemu huruf ya nun wawu bacaan idgham bihuna, fathatan kasroten domatan atau nun sukun. Jadi ingat, gak cuma fathatan doang, kasroten doang, domatan doang, bukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ada idhar kasroten ketemu huruf kha, jelas. Ayat ke terakhir 7. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ingat gitu. Ulangi terakhir ya, ayat ke-7.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Wah, agak padat, cuman dikasih nun sukun ketemu ya, ini yang dasar aja. Kasroten ketemu sya, fathaten ketemu ya. Kita bareng-bareng dari ayat 1 dari ta'awud, kita bareng-bareng kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yasdurun nashu ashtatan liraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Zalzalah, kalau yang tua-tua kenalnya mungkin Iza zulzilatil, sama aja. Al-Zalzalah goncangan yang sangat dahsyat, goncangan aja. Yaitu suratul madaniyah wa hiya samani ayah. Surat ini diturunkan atau kategori surat madaniyah. Wahya samani ayah, apa itu? Dan surat ini terdiri dari 8 ayat. Tapi sebagian ada yang mengatakan surat ini termasuk surat Makkiyah. Tapi saya bolak-balik hal ini nggak usah jadi perdebatan, karena semua itu punya referensi, punya rujukan. Tapi pada umumnya jumhur ulama yang terdahulu, yang pinter-pinter, yang soleh, yang mencatat semuanya itu menyimpulkan, karena jumhur itu kan pada umumnya kelompok ulama-ulama yang pintar, soleh, ahli kitab, ahli Al-Quran itu menyimpulkan yaitu termasuk golongan surat madaniyah. Terdiri dari 8 ayat. Apa sih ini? Al-Zalzalah katanya si artinya goncangan. Makanya diawali ayat pertama Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika Allah menggoncangkan bumi ini dengan goncangan yang sangat dahsyat. Maksudnya apa ini? Gempa apa lindu? Namanya goncangan kan, apa gempa apa lindu? Tapi ini lebih ke hari kiamat kelak, yang mungkin kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita ketemu di hari kiamat. Karena nanti goncangan, Pak, yang sangat kenceng, yang sangat dahsyat. Itu. Apa sih yang menyebabkan turunnya Al-Zalzalah? Kata Syekh Mustafa,
Kata Syekh Muhammad Amin, bukan Amin Romdoni, beda. Muhammad Amin Romdoni mah itu yang lagi nulis. Nah, tapi Syekh Muhammad Amin dalam tafsirnya, beliau berpendapat bersepakat bahwa pada waktu itu kaum kafir itu nggak percaya. Namanya diceritakan baginda Rasul mengajarkan tentang nanti pada suatu saat itu terjadi hari kiamat yang sangat dahsyat. Jangankan cuma langit dirobohin, bumi hancur Pak. Disitulah kafir Quraisy menanyakan kapan waktu datangnya hari kiamat, yang omongnya itu sangat mencekam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Zalzalah. Diturunin nih biar tahu memang nanti Allah akan menggoncangkan bumi ini dengan goncangan yang sangat dahsyat. Tapi apa pesan dari Al-Zalzalah? Pesannya dari surat Al-Zalzalah. Ini lanjut yang asbabun nuzulnya, karena Allah sebelum menurunkan pasti ada pesan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pak, apabila kita disuruh apa? Beramal baik. Jadi kalau misalnya kita mati pun naudzubillah min dzalik sampai hari kiamat, kalau kita pulangnya ke Allah, menghadap Allah, amalnya buruk, ya nanti di sono pasti akan dijedodin. Terus yang gak jedodin gimana? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, puasa jangan setengah doang puasanya Pak. Udah tua malu ngajarin sama anaknya, Dek kamu mulai belajar puasa 1 hari gitu. Lah bapaknya sendiri malah medang di warung. Gimana itu ceritanya? Apapun itu alasannya, ngajarin bocah mah bener, ngajarin bocah. Pulang ke rumah, pulang kerja sore-sore kelihatan biar lemes banget. Biar kelihatan puasa padahal mah udah udut, udah ngopi, bawa sikat gigi. Aduh, parah banget ini dah. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai jadi orang tua seperti itu. Jangan Pak, aduh, jangan bisa ngomongin doang, apalagi ustadz amit-amit ngomongin begini. Wah, itu namanya Ustadz Zarkoni, bisa ngajar nggak bisa lakon. Lah ustadz banyak ngajarin sodako, ustadznya sendiri kagak sodako lah, gimana tuh gitu. Ngajarin puasa, ustadznya sendiri nggak puasa. Maaf, naudzubillah min dzalik, jangan sampai gitu. Jadi tergantung. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu. Jadi pesannya itu cuma kita harus mempersiapkan, walaupun tidak di hari kiamat kita sampai nih. Jangan kalau saya doain sampai umurnya sampai hari kiamat, ya mual, saya nggak mau, sepi, nggak ada warung. Siapa yang jualan? Udah tinggal berapa gelintir doang orang, perwakilan doang. Sholat udah nggak ada, sholat jamaah. Nah, jadi nggak ada Pak sholat jamaah, udah hari-hari terakhir mau kiamat mah nggak ada. Sholat jamaah boro-boro nggak ada. Adzan udah nggak ada. Ngaji kayak gini lah boro-boro, apalagi ngasih sarapan pecel nanti pagi ini, wah nggak ada. Orang Madura nyari rokok nggak ada, apalagi online nyari Luxio rokoknya susah nanti. Nggak tutup semua udah kalau mau kiamat mah. Makanya jangan mau didoain umurnya sampai hari kiamat, jangan mau sepi. Nah, mati aja dulu lah, jangan sampai. Naudzubillah min dzalik, karena pedihnya nanti Pak. Kehidupan udah sangat pedih, sangat sepi, sangat mencekam. Jadi gitu. Yang penting walaupun gak hari kiamat, kita persiapkan
kita masih bisa santai selama ini hidup di dunia. Masih umur 45, mati kita masih jauh. Masih umur 35, 40, mati kita masih jauh. Kata siapa? Balik cuma dibekelin apa? Kain kafan. Mana bandanya yang bisa nolong kalau nggak disedekahin? Kagak bisa. Dipanggil sholat, dipanggil ngaji, kagak hadir. Ya tinggal nanti bertanggungjawabkan di akhirat. Dipertanggungjawabkan. Enak aja gitu. Itu mah biasa. Ustadz mah rata-rata ngomongnya begitu. Begitu pasti kalau dibilangin pasti gitu. Kita terangin dalilnya udah bodoh tengah. Tapi nanti giliran mati, buangankan gua gemeteran didatengin malaikat. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Mungkar, Nakir. Gemeteran, Pak. Gemeteran. Ya Allah, balikin aku walaupun 5 menit, 10 menit. Kan bingung 5 menit, jangankan 5 menit, 1 menit balikin ke dunia mau ngapain coba sampean? Sholat 2 rakaat kagak cukup misalnya. Akhirnya kalau manusia yang udah mati dikasih kesempatan hidup sama Allah misalnya balik ke dunia, pasti apa? Jualin rumah yang udah lunas dari PTN. Nah, buat apa? Buat apa? Sedekah buat nolong dia nanti kelak pas waktu di akhirat, di alam kubur. Lah kalau nggak bawa apa, puasa kagak, sholat kagak, ngaji kagak, ya sudah. Mau nolong siapa? Istri katanya yang sayang banget, dah kagak. Paling bisa doain dong, ya Allah, mudah-mudahan suami saya di alam kubur mendapat raudhah min riyadil jannah. Itu pun cuma seminggu ingatnya. Lah kesononya mau nikah lagi istri. Suami pengen ninggalin banda banyak, nggak pusing. Nggak pusing istri mah. Malah istri tinggal beli, make up udah bodoh tengah urusannya. Suami dia mau dijedotin di alam kubur, terserah sono gitu. Makanya kita hidup di dunia, waktunya sholat kita sholat, puasa. Sholatnya yang sudah 5 waktu tambahin dengan sholat sunnah-sunnahnya, qobliyah ba'diyah, walaupun qobliyah doang, ba'diyah kagak nggak apa-apa, yang penting ditambahin. Jangan cuma itu monoton, udah buru-buru datangnya sholat jamaahnya udah terakhir misalnya, ini mah kagak ngomongin orang, baliknya duluan juga, masya Allah, na'udzubillah min. Udah didoain sama setan, dibisikin Pak, kalau udah salam itu dibisikin setan masuk, bisikin buru-buru lo doa biar kagak inget lagi sama Allah. Coba kalau kita wiridan dulu, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sambil merem, sambil nikmatin apa yang dibacakan imam. Waktunya doa kita ngaminin, ya Allah, jikalau kita pengen nyelepin doa, kita tinggal kerentekin di hati aja kita. Pas imam mimpin doa kita kerentekin, kita punya hajat apa kita kerentekin hati, kita niat, kita minta sama Allah juga. Boleh kata siapa nggak boleh gitu mah. Jadi semangat lagi, apalagi mau bulan suci Ramadan, puasanya yang lebih semangat, tadarusnya juga semangat, tarawehnya semangat, mau berapapun jumlah rakaatnya yang penting taraweh, apalagi sholatnya yang 5 waktu juga harus semangat. Udah 6:30 banyakan ngomong karena ini terakhir mah. Udah saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama DKM Ar-Rahman mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata saya, tindak tanduk saya, kelakuan saya, tingkah laku saya selama setahun yang lalu kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya
karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.